Uang. Tentu kita semua tahu benda yang satu ini. Mata uang yang menjadi patokan di dunia adalah US dollar. Bisakah Anda mencetak uang dolar? Tentu tidak bisa. Hanya ada satu lembaga di dunia ini yang punya hak monopoli untuk mencetak uang dolar. Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve Bank. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat itu adalah swasta? Pasti banyak yang tidak percaya. Jangan dulu menanyakan soal BI atau Bank Indonesia. Yang akan kita bahas adalah salah satu institusi keuangan paling berpengaruh di dunia yang punya hak monopoli untuk mencetak mata uang dolar, mata uang yang menjadi patokan mata uang di seluruh dunia. Untuk memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut. In order to begin to understand how our financial system works, we need to go back to the early 1900s. 1910 to be exact. Everyone at some point in their lives has heard of the Federal Reserve, but most likely don't understand what it is or how it works. The Federal Reserve, referred to as the Fed, is a central bank that many economists refer to as the biggest robbery ever enacted on the American people. The reason for this is because the Federal Reserve is neither part of the federal government nor does it have any reserves. Yet, this single organization controls the money supply of the most powerful country in the world. On December 23, 1913, 2 days before Christmas, when most people in Congress were home with their families, the Federal Reserve Act was signed into law by President Woodrow Wilson. That single act, however small it may seem, transferred the control of our monetary system from our government into the hands of some of the wealthiest men in our country. Disitulah letak kelihayan para elit kabalis ini. Mereka tahu cara mencuri start di Kongres sehingga RUU bisa disetujui. Tahun 1913 itu belum ada media online, telepon pun masih jarang, sehingga mereka bisa dengan mudah melakukan semua itu. Ini adalah bagian keempat dari serial video rekayasa kehidupan. Selamat datang kembali di Munandar TV. Terkait Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913 itu, apakah tidak ada yang protes? Tentu ada banyak yang protes. Salah satu yang paling lantang memprotes undang-undang itu adalah Senator Charles Lindbergh Senior. Dia adalah senator yang sangat disegani dan punya integritas yang hidup di zaman itu. Dia bukan hanya dikenal sebagai politisi yang pro-rakyat, tapi juga sebagai seorang pejuang yang berani melawan mafia di Minnesota. Lewat bukunya Banking and Currency and the Money Trust, Lindbergh menulis, ketika presiden menandatangani undang-undang itu, pemerintah bayangan yang dijalankan oleh kekuatan moneter menjadi sah. Kejahatan legislatif terburuk sepanjang masa akibat diberlakukannya undang-undang perbankan ini. Selanjutnya, Lindbergh juga menulis, sistem ini adalah swasta, dijalankan hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan uang orang lain. Federal Reserve dan bank sentral di seluruh dunia memiliki kekuasaan untuk menerbitkan mata uang, memanipulasi tingkat suku bunga, dan menyalurkan dana bailout rahasia. Sementara rakyat dan pemerintah tak diperbolehkan melakukan pengawasan atas lembaga independen dan rahasia ini. Ketika bersaksi di Kongres tahun 2009, Ketua Federal Reserve saat itu, Ben Bernanke, menolak untuk membeberkan institusi mana saja yang menerima dana triliunan dolar dari penyaluran bailout dan kredit, atau memberi keterangan detail tentang deal apa yang dibuat dengan penerima dana. So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent 2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? Hundreds and hundreds of banks, any bank or that has access to the U.S. Federal Reserve's discount. Tell us who they are. No. Anda lihat dan dengar sendiri, Gubernur Bank Sentral ketika ditanya oleh wakil rakyat kepada siapa memberikan dana 2,2 triliun dolar atau 29.000 triliun rupiah itu, bisa menolak dan tak mau menyebutkan. Apa dampak dari bailout itu? Semua mata uang di dunia nilainya jatuh. Gaji Anda boleh sama, tapi 1 juta rupiah
Sebelum dan sesudah bailout beda nilainya. Ini yang namanya perampokan, the bankster, jauh lebih kejam dari perampok bank bersenjata. Setelah Anda mengetahui bahwa Federal Reserve tidak tunduk pada rakyat, berikut adalah pernyataan juga dari mantan ketua Federal Reserve, Alan Greenspan, bahwa Federal Reserve juga tidak tunduk pada pemerintah. Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. Bank sentral negara paling berkuasa di dunia tidak tunduk pada rakyat dan pemerintahnya. Begitulah seluruh bank sentral di dunia. Mereka hanya tunduk kepada para pemiliknya, yaitu kepada para bankir swasta, elit kabalis. Under this fractional reserve scheme, we inevitably become debt slaves to a ruling class of financial elite. Not because they are better or smarter than anyone else, but because they have rigged the system to benefit themselves at the expense of most people on the planet. Menerapkan sistem yang menguntungkan mereka, itulah kata kuncinya. Ini bukan masalah pintar atau bodoh, tapi masalah sistem. Manusia sedunia tak sadar mengikuti sistem yang mereka buat. Tiap mata uang yang dicetak adalah hutang plus bunga. Perubahan kekuasaan historik dalam sistem perbankan ini adalah yang dikatakan oleh banyak ekonom sebagai perampokan terbesar yang pernah dijadikan sebagai undang-undang kepada rakyat. Mereka tidak peduli dengan Anda, tidak peduli dengan kita. Ini adalah politik, cara memperoleh tujuan, yaitu bangkrutnya semua negara-negara di dunia, hancurnya semua agama-agama di dunia, agar tunduk pada tatanan dunia baru di bawah kaki mereka. New World Order. Pada episode-episode yang lalu, kita sudah membahas timeline akar historis mulai dari Raja Namrud 2200 sebelum Masehi, Merovingian, dinasti Raja Prancis abad ke-5, dan Knights Templar abad ke-11. Kita sudah membahas bagaimana Knights Templar, sekelompok tentara bayaran miskin asal Prancis yang awalnya logonya satu kuda dua orang, bisa menjelma menjadi The Bank of Europe dengan kekayaan yang luar biasa lewat bisnis perang. Sejarah kembali berulang, kali ini di Frankfurt, Jerman, tahun 1769, ada seorang bankir pedagang emas yang tinggal di ruko lantai 5. Namanya Meyer Emselbauer. Dia penganut aliran Kabalah Freemasons yang berakar dari Knights Templar. Ia memasang jimat perisai merah Rothschild dalam bahasa Jerman, lafal Inggrisnya Rothschild. Ia pun berganti nama menjadi Meyer Emsel Rothschild. Lewat pergaulan secret societies, bankir dan pedagang emas itu menjadi orang kepercayaan salah satu keluarga terkaya di Eropa, monarki terkaya di Jerman, Pangeran William ke-9, Prince William Hesse-Kassel. Ia adalah cucu dari Raja George kedua di Inggris, sepupu Raja George ketiga, keponakan Raja Denmark, dan ipar Raja Swedia. Bisnis Pangeran William Hesse-Kassel ini adalah penyedia tentara bayaran. Dari sinilah Rothschild belajar bahwa perang adalah proyek, perang adalah uang. Maka Rothschild menjadi bankir pedagang emas yang juga berbisnis perang. Dari sini pula lah Rothschild belajar bahwa kredit yang paling menguntungkan adalah memberi hutang kepada raja-raja. Karena di samping memiliki aset yang banyak, para raja pun memiliki pendapatan yang pasti, yaitu pajak rakyat. Royal Kingdom memperoleh pendapatan dari royalty. Satu hal yang tak diajarkan di Eropa dan dunia yang namanya bank sentral yang mempunyai hak cetak uang di sebuah negara adalah swasta. Raja-raja dari zaman Knights Templar memang biasa berhutang kepada para bankir. Tradisinya memang begitu. Tak ada kerajaan zaman dulu yang mengurus moneter. Kerajaan hanya mengurus royalty. Untuk peredaran uang diserahkan pada ahlinya, para bankir swasta. Dengan menggunakan uang Pangeran William ke-9, bisnis keuangan Rothschild berkembang pesat dan mulai menjadi sentral keuangan di Eropa dan kelak Amerika. Untuk menancapkan kuku bisnis keuangannya, Meyer Emsel Rothschild mengirim kelima putranya ke 5 negara utama di Eropa: Jerman, Austria, Inggris, Italia, dan Perancis. Putra pertamanya, Emsel Rothschild, tetap di Frankfurt, Jerman.
putra kedua, Salomon Rothschild, dikirim ke Vienna, Austria, dan mendominasi bisnis keuangan di Austria. Nathan Rothschild, putranya yang paling brilian, dikirim ke London untuk menguasai bisnis keuangan di Inggris. Karl Rothschild dikirim ke Napoli, Italia, dan Jacob Rothschild dikirim ke Paris, Perancis. 1 Mei 1776, Rothschild yang juga merupakan pendeta tertinggi dari kelompok mistik Kabalah di Jerman membentuk kelompok satanik bernama Bavarian Illuminati. Bavaria adalah wilayah Jerman Tenggara. Lokasinya di dekat 2 dari 5 wilayah operasi Rothschild, yaitu Frankfurt dan Austria. Yang ditugaskan menjadi eksekutif adalah Adam Weishaupt, seorang profesor dari Ingolstadt University. Rothschild mengumpulkan para seperti dokter, pengacara, dosen, ekonom, hakim, gubernur, dan lain-lain yang bertujuan untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Perlu kita perjelas lagi bahwa tidak semua Freemason itu Illuminati. Kebanyakan Freemason hanya melakukan ritual-ritual Kabalah. Tapi Illuminati adalah cabang Freemason yang bertujuan untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Perhatikan tanggal lahirnya, 1 Mei 1776, 2 bulan sebelum kemerdekaan Republik pertama di dunia, Amerika Serikat. 13 tahun sebelum didirikannya Republik modern kedua di dunia, Perancis. 1 Mei dirayakan sebagai Hari Buruh, yang disebut sebagai Hari Komunis atau May Day. Illuminati mendanai kelompok The Jacobin yang paling radikal dan berpengaruh dalam revolusi Perancis, sehingga menjadi negara republik seperti yang kita kenal sekarang ini. Rothschild juga membangun markas Illuminati di Perancis, berupa Masonic Lodge Grand Orient, lengkap dengan logo piramida terpancung yang biasa kita lihat pada uang dolar. Illuminati menggunakan cabang Freemason yang lain untuk melaksanakan tujuannya, tapi rencana makar Secret Societies ini terbongkar. Organisasi Bavarian Illuminati dibubarkan oleh pemerintah Jerman di tahun 1784. Secara organisasi, Illuminati sudah tidak ada kantornya, tidak ada pegawainya, dan lain-lain. Illuminati berkembang menjadi ideologi Novus Ordo Seclorum, New Order of the Age alias New World Order. Meski organisasi ini sudah tidak ada, ideologi Illuminati tetap hidup dan sangat ditakuti oleh banyak pemerintahan di banyak negara di zaman itu. Tahun 1798, Profesor John Robinson dari Edinburgh University menulis tentang ancaman ideologi Illuminati yang bertujuan untuk membangkrutkan negara-negara di dunia dan menghancurkan agama-agama di dunia. Illuminati adalah ideologi yang sangat menakutkan bagi mereka yang mengerti. Anda bisa akses secara online The George Washington Papers di Library of Congress. Anda akan menemukan tulisan tangan Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, yang ditulis pada 24 Oktober 1798. Presiden pertama Amerika Serikat itu mengetahui persis ancaman kelompok Illuminati yang dulu mendanai kelompok radikal The Jacobin pada revolusi Perancis. Illuminati lahir duluan sebelum lahirnya 2 republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat dan Perancis. Ideologi Illuminati mengakar pada budaya kedua republik pertama di dunia itu. Tapi bukan berarti rakyat Amerika dan Perancis itu penyembah iblis, tapi hanya segelintir elitnya saja yang mampu menginvasi ajaran-ajaran mereka dalam berbagai arsitek dan monumen. Begitu besar di depan mata, tapi orang tidak menyadarinya. Bank Sentral Prancis milik swasta dinasionalisasi tahun 1718, diswastakan kembali pada tahun 1800 akibat revolusi milik Rothschild. Dari situ keluar ungkapan Rothschild yang terkenal, "Berikan saya hak untuk mencetak uang negara, saya tidak peduli siapa pemerintahnya." Dari bisnis bank sentral yang punya hak monopoli cetak uang negara dikombinasikan dengan bisnis perang, kekayaan keluarga Rothschild sudah tidak terbendung. Pembahasan ini akan kita lanjutkan di episode kelima. Silahkan like video ini jika kalian sudah sampai di sini, karena itu akan membantu video ini untuk menjangkau lebih banyak orang. Dari hal kecil ini, kita bangkitkan kesadaran umat manusia. Terima kasih.